Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada seluruh penonton dari channel YouTube Arma Pala Kendal. Bersama saya lagi Aginda Aulausna dari Angkatan 6 Arma Pala Kendal. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya bersama dengan Mas Iqnal. Iya, Mas Iqnal dari Arma Pala Angkatan 5. Ya, Angkatan 5 berarti Mas Iqnalnya Angkatan 5, saya Angkatan 6. Ya. Selisih 1 tahun ya? Betul sekali, selisih 1 tahun. Teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman pada kepo nih mungkin ya. Kita mau ngobrolin apa sih gitu. Mungkin sudah lihat di judul ya, di judul video. Itu kita pada kali ini ingin membahas mengenai pentingnya pengetahuan PPGD bagi tentunya bagi kita ini para pegiat alam ya. Tentunya kan pasti kita kalau berkegiatan di alam bebas itu kan harus menguasai PPGD ya. Sangat penting sekali Mbak Dina. Nah, ini sudah ada beberapa list pertanyaan nih mungkin dari beberapa teman-teman yang di rumah ya. Pastinya yang sudah siap nanti Mas Iqnal jawab gitu ya. Nanti intinya pada intinya kita saling mengoreksi, kita saling belajar begitu. Iya, karena kan Mas Iqnal ini juga kebetulan juga anggota BPM di Kendal ya. Di sana saya sebagai KSR atau istilah lainnya relawan di PMI Kabupaten Kendal. Dan masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah masih aktif di sana. Jadi kita benar-benar tidak dari sembarang orang ya, kawan-kawan. Jadi sudah ada yang ada di bidangnya begitu ya, Mas. Ya rupanya alhamdulillah intinya. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin dengan sudah siap ya. Pastinya ya. Oke. Yang ini yang pertama nih. Yang pertama pastinya itu apa sih? Itu PPGD itu apa ya? Ya, yang perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya PPGD ini merupakan sebuah upaya penanganan terhadap korban yang sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan penyelamatan secara spontan. Iya. Jadi emang dalam kondisi yang gawat darurat. Iya, betul sekali. Karena pada dasarnya pada saat kita berkegiatan outdoor ataupun di alam, ilmu kemedisan dasar itu sangatlah penting sekali untuk menunjang kita berkegiatan di luar ruangan. Karena kan tidak bisa dimungkiri kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Betul sekali. Banyak sekali sebenarnya. Iya. Contoh-contohnya mulai dari mungkin kita luka, terus juga keseleo dan lain-lain itu yang mungkin nanti. Baik itu luka ringan ataupun sampai luka yang paling berat. Benar sekali. Nah, ini dari PPGD itu kan sebuah tindakan ya. Iya. Nah, pastinya kan ada yang melakukan. Subjeknya ini siapa? Oke ya, jadi subjeknya itu seseorang yang pertama kali tiba di lokasi kejadian dan orang tersebut memiliki keterampilan medis dasar. Dia sudah memiliki ilmu tentang medis dasar yang sudah artinya dia sudah mengetahui tindakan yang harus dia lakukan pada saat menemukan korban. Dia harus mau tindakan apa yang akan dia ambil, dia sudah tahu. Jadi untuk pelaku dari PPGD sendiri itu misalkan ya, kita itu sudah mengetahui bagaimana cara menangani. Nah, itu kita berarti memiliki kewajiban untuk menolong. Iya, jelas wajib. Yang pertama, kita ketika sudah memiliki keterampilan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban, kita wajib. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya ketika kita pada saat melakukan pertolongan terhadap orang yang belum kita kenal, yang perlu digarisbawahi kita harus berizin dulu. Kita izin dulu terhadap korban jika korban itu dapat kita ajak komunikasi. Jika sadar. Betul sekali. Namun jika korban itu tidak sadar, kita bisa minta izin terhadap saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. Izinnya itu berarti berupa nama, terus dari mana begitu? Ya begitu. Nanti untuk izin nanti biasanya kan improvisasi dari lapangan. Nantinya biasanya yang penting memperkenalkan diri. Misal ada yang cedera pada saat kita berkegiatan outdoor, misal orang itu kita tidak kenal, berarti kita harus minta izin dulu. Misal Bu atau Pak, Mas atau Mbak, kita mau menolong panjenengan, apakah diperbolehkan? Ya, begitu. Yang pasti korban tersebut pasti mengizinkan kita.
dengan catatan kita mengetahui tindakan yang harus kita lakukan. Nah, tapi untuk melakukan pertolongan itu kan kita juga perlu, jangan sampai kita malah menolong tapi malah kita yang tidak tertolong gitu. Nah, begitu. Memang kadang kita harus menggunakan logika kita. Jadi ketika panjenengan semua atau kalian semua itu, misal saya punya kasus seperti ini, ada teman kalian yang tenggelam dan kalian tidak bisa berenang, tapi kalian memiliki keterampilan dasar untuk melakukan pertolongan. Nah, seandainya kejadian tersebut dialami, langkah yang harus kalian lakukan, mintalah bantuan kepada orang lain yang bisa berenang dulu. Nah, usahakan seperti itu. Dan usahakan komunikasi terhadap korban harus dijalin supaya korban yang tenggelam itu tenang dan tidak meronta-ronta, karena itu areanya di air, jadi memang perlu perhatian khusus. Berarti memang dalam menangani korban itu kita pertama harus menenangkan situasi dari korban. Iya, tidak panik gitu ya. Intinya seperti itu, mengamankan lingkungan. Mengamankan lingkungan itu sebuah serangkaian dari PDGD juga. Nah, tadi kan menyinggung dari persidangan itu kan ada korban sadar dan tidak sadar gitu ya. Nah, ini apa nih yang harus kita lakukan ketika menghadapi sebuah korban yang mungkin situasinya sadar dan tidak sadar? Oke, yang pertama saya akan menyinggung untuk yang sadar dulu. Ya. Yang pertama, misal ada sebuah kecelakaan di pendakian gunung. Nah, misalkan seperti itu, kita langsung eksekusi di alam. Kita korban itu sadar. Yang pertama kita ajak komunikasi dulu. Di mana letak rasa sakit yang dirasakan untuk kita lakukan tindak lanjutan seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui misalkan ada perdarahan di bagian lengan sebelah kiri bawah, langsung kita eksekusi. Kemudian misal luka itu misalkan luka robek, tinggal kita tekan, angkat, istirahatkan. Betul sekali. Benar sekali. Nah, itu juga saya ada beberapa mengenai itu tadi ya. Itu berarti penanganan terhadap pendarahan ya. Iya, pendarahan luar. Nah, kalau yang tidak sadar nih. Nah, kalau yang tidak sadar ada beberapa tata cara serangkaian yang dapat kita lakukan pada saat menangani korban yang tidak sadar. Yang pertama, kita kan jelas tidak tahu kronologinya seperti apa kejadian tersebut. Artinya korban tidak tahu, yang jelas kita harus memanfaatkan saksi yang ada di sekitar kejadian. Misalkan tadi korban jatuh dari mana, jatuhnya seperti apa. Nah, seperti kemudian kita mulai melaksanakan eksekusi pertolongan. Berarti kita mintai kronologi ya? Iya, karena kronologi itu sangatlah penting dan sangat krusial sekali bagi khususnya penolong dalam melaksanakan tindakan lanjutan untuk pertolongan. Nah, lalu setelah mengetahui kronologinya kita harus korban. Yang pertama jelas kita harus mengecek kesadaran korban. Yang kesadaran itu ada 4 tingkatan kesadaran. Ada istilahnya ASNT kalau di PMI atau di ilmu PMI nah istilahnya seperti itu. Jadi 4 tingkatan. Yang pertama ada awas, suara, nyeri, dan tidak sadar. Nah, pada tingkatan suara atau yang pertama adalah awas. Awas itu artinya kita bisa mengajak komunikasi korban. Kita sudah, misal saya panggil jenengan mbak, jenengan nyauti, itu dalam kategori awas. Kemudian ada kategori nanti suara, betul suara tersebut, misal saya panggil mbak, korban mampu mendengar tapi tidak bisa menyauti, itu masih dalam kategori suara. Kemudian ke nyeri atau yang disingkat N itu yang nyeri itu korban dipanggil tidak nyaut. Yang kedua, korban dipanggil pun tidak mendengar. Nah, berarti korban itu biasanya tingkat kesadarannya nyeri. Dengan cara kita untuk mengetahui kesadaran korban nyerinya itu bisa kita tekan di bagian ulu hati untuk menyadarkan korban. Jadi biar ada respon seperti itu. Kemudian tidak sadar itu berarti korban yang memang ketiganya tadi tidak ada apa-apa, tidak ada respon sama sekali. Dan tindakan yang harus dilakukan adalah pengecekan
berkala. Pengecekan berkala itu meliputi ada pengecekan nadi, pengecekan napas, dan pengecekan frekuensi nafas dan frekuensi nadi. Kan ada istilahnya nanti frekuensi nafas orang dewasa berapa. Kalau tidak salah frekuensi nafas orang dewasa itu sekitar 15 sampai 20 kali per menit. 15 sampai 20 kali per menit. Iya, betul sekali. Kemudian untuk frekuensi nadinya itu 80 sampai 90 per menit. Detakan. Iya, detakan. Nah, setelah mengetahui korban misalkan tidak sadar nih, Iya. penuh tidak sadar nih. Iya, tidak sadar. Kita agar bisa tahu ini letak lukanya itu di mana itu. Jelas kita melakukan pengecekan dari atas sampai bawah. Cek seluruh tubuh. Cek seluruh tubuh. Tapi tadi kan karena kita sudah mendapatkan izin, berarti kita sudah bisa melakukan eksekusi secara maksimal. Tadi yang pertama adalah pengecekan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meliputi kepala berarti mulai semua kepala, meliputi tengkorak belakang, dahi semua, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Karena kita pengecekan itu tidak hanya dilihat secara visual, namun kita harus menyentuhnya secara langsung. Dan pengecekan itu kita untuk mengetahui di mana letak luka, kan bahkan ada yang ditemukan mungkin ada fraktur atau patah tulang di bagian mana, itu pasti terdeteksi. Kalau patah tulang itu berarti terjadi kayak perubahan bentuk begitu ya? Ya, biasanya ada perubahan bentuk pada struktur tubuh. Biasanya ini sering juga nih. Sering juga. Dialami, kalau misalkan di alam ya kita tidak ingin berharap itu terjadi, tapi kan Iya. biasanya bisa jadi terjadi begitu gimana? Upaya antisipasinya pastinya. Benar sekali. Lalu berarti memang ya Mas Iqnal untuk melakukan pertolongan itu berarti izin itu memang sangat penting. Iya, sangat krusial sekali karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kita tidak izin, takutnya orang di sekeliling kita itu tidak percaya terhadap upaya yang kita lakukan. Takutnya seperti itu. Namun ada juga kenyataan di lapangan yang memang orang-orang mengabaikan. Sudah, karena yang berani menolong kamu, ya udah tolong aja. Biasanya kan kita tidak tahu karena seperti itu. Nah, benar sekali. Nah, setelah dari beberapa tadi pertanyaan, ini memasuki pertanyaan yang selanjutnya ini Mas Iqnal, yaitu prinsip dari PPGD itu sendiri itu seperti apa ya? Oke, yang pertama jelas PPGD ini berupaya menyelamatkan nyawa korban. Yang pertama menyelamatkan nyawa korban, yang kedua mengurangi cedera terhadap korban. Yang ketiga yaitu memberikan rasa aman terhadap korban, Berikan ketenangan. ketenangan. Iya, jadi kan banyak korban mengalami, memang dia secara fisik tidak ada yang cedera, namun kan secara psikologi mungkin, secara ada istilah lain histeris, kejang, shock, itu kan merupakan bagian dari sebuah tragedi kecelakaan, bisa dibilang seperti itu. Lalu berarti memang ya PPGD itu prinsipnya ada menyelamatkan korban itu yang Jelas, yang pertama menyelamatkan nyawa korban terlebih dahulu. Jadi penting sekali ya Mas. Nah, sebelum kita misalkan membawa korban ke lebih lanjut itu perlu dilakukannya PPGD. Iya. Pertolongan pertama terlebih dahulu ya. Iya, betul sekali. Ya, intinya setelah kita melakukan pertolongan pertama itu telah selesai, kita masih punya kewajiban sebelum pihak evakuasi memindahkan korban ke tempat yang lebih aman atau merujuk korban ke rumah sakit. Nah, pada saat pentransportasian atau pemindahan korban itu menuju rumah sakit, kita harus melakukan pengecekan secara berkala pastinya. Untuk menjaga kondisi korban tetap dalam kondisi baik-baik saja. Untuk pengecekan berskala itu seperti nadi, Iya, napasan. iya betul sekali. Karena kan kita tidak tahu pada saat kita melakukan pertolongan, di jalan korban nadinya melemah, mungkin saja nafasnya melemah. Nah, apabila tadi ya korban itu melemah, pada saat kita mentransformasikan, kewajiban kita sebagai pelaku PPGD itu adalah pengecekan secara berkala. Pengecekan secara berkala itu meliputi dari pengecekan nadi, nafas, kemudian
kondisi luka yang dialami korban seperti itu, Mbak. Nah setelah di rumah sakit itu kan pastinya kita harus ngapain nih kepada baginya? Itu ya, jadi kita selaku pelaku PPDB yang pertama kita harus melaporkan korban terhadap penerima atau perpindahan dari tangan kita ke tangan rumah sakit gitu. Jadi kita sampaikan di mana letak lukanya, kronologinya seperti apa, kemudian kondisi korban seperti apa. Seperti itu saja sudah cukup. Upaya apa yang sudah? Iya. Upaya lakukan yang kita lakukan itu terhadap korban kita apa saja juga disampaikan. Benar sekali. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Ignat. Biasanya itu kan kalau kita kegiatan outdoor itu kan ada beberapa walaupun sedikit ya kejadian pingsan. Iya. Ya walaupun sedikit tapi kan pasti ada, kita bisa jumpai di luar outdoor, mungkin di luar kegiatan alam itu di hari-hari biasa lah misalkan. Itu bagaimana itu? Betul sekali. Pingsan. Jadi pingsan ini banyak sebabnya. Salah satunya yaitu dehidrasi, kelelahan juga menjadi sebab pingsan. Intinya kekurangan suplai oksigen. Betul sekali. Benar sekali. Jadi penanganannya itu sebenarnya simpel sekali. Kita cukup baringkan korban di tempat yang terbuka, usahakan udaranya sirkulasinya bagus, kemudian kita tinggikan kaki di atas rata-rata jantung. Itu fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah, sirkulasinya biar bagus. Apabila korban pun masih belum kunjung sadar, kita bisa memancing untuk memberikan aroma-aroma di dekat hidung korban. Itu tidak apa-apa. Berarti cukup simpel ya untuk mengatasi pingsan sebenarnya. Sebenarnya simpel sekali jika tahu ilmunya. Benar sekali. Jadi memang ya PGD ini sangatlah penting ya, bermanfaat untuk sehari-hari begitu ya. Betul sekali. Pastinya pingsan pun di sekolah jangan cuma kasih teh hangat. Benar sekali. Itu pengalaman ya. Iya, dulu pernah sering sekali. Jadi memang kalau dulu kan ya ngikutin para guru. Iya. Buatin hangat sana gitu. Oke. Itu saja. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman ini. Iya. Misalkan kok kita itu mengalami luka bakar. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak jarang juga sih dijumpai untuk luka bakar sendiri. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa dijawab ini. Ya, karena kita mungkin pada saat kegiatan outdoor mungkin kita juga kadang menyalakan api unggun ya. Kalau nggak salah juga kan kita nggak tahu api unggun percikan apinya itu mengenai tangan atau mana. Dan terus kita tindakannya mau seperti apa? Nah, kita ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menolong atau penanganan dari luka bakar tersebut. Yaitu yang pertama kita harus mengucuri luka tersebut dengan air yang bersih selama 3-5 menit. Air mengalir. Nah, kalau sudah luka bakar tersebut kita balik, kita tutup lukanya supaya tidak infeksi terkena debu ataupun apa. Tapi kok biasanya ya orang-orang awam itu kalau ada luka bakar biasanya diberi odol. Nah itu bagaimana kita? Nah itu kita perlu luruskan bahwasanya odol itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan benar sekali luka bakar. Jadi memang luka bakar itu sebenarnya cukup dialiri air yang mengalir dan bersih pastinya supaya dia istilahnya dingin gitu kan. Karena kulit panas kita panas kemudian langsung kita baru saja tidak apa-apa. Tidak perlu ada obat apa begitu. Kalau obat bisa pakai obat merah. Obat merah. Oh iya. Biasanya kan kalau setelah luka bakar itu kan menimbulkan luka gitu ya. Iya. Terbuka gitu. Nah ini untuk contoh kasus lain nih, Mas. Biasanya kan ada beberapa kejadian asma. Mungkin saat di gunung ataupun di hari-hari biasa itu kan biasanya kan kita sudah antisipasi oksigen nih. Ini sudah saya jelaskan ya di video sebelum ini. Terus juga biasanya ada obat yang obat pribadi, terus juga dengan napasin seperti itu. Nah itu misalkan kok
korban ini posisi tidak ada obat-obatan seperti itu, terus juga tidak membawa obat pribadi, itu bagaimana penanganan? Memang asma itu merupakan kasus medis atau bisa dibilang komorbid. Komorbid itu merupakan kasus bawaan dari dia yang memang dulu pernah pasti mengalami asma atau apa. Jika memang obat-obatan yang dia miliki tidak dibawa, jika kejadian itu di keramaian, kita lakukan evakuasi. Nah, intinya seperti itu. Kita lakukan evakuasi, pemindahan korban ke tempat yang lebih aman. Jika memungkinkan kita melaksanakan di tempat tersebut, kita laksanakan saja. Pokoknya kita selalu mengimprovisasi, pokoknya tergantung situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Jika kita sudah melakukan evakuasi, kita dudukkan korban 90 derajat, usahakan jalur pernapasannya selalu kita perhatikan. Sembari kita melakukan penanganan dan berupaya menenangkan korban, kita hubungi pihak yang dapat kita minta bantuan untuk membawa korban ke tempat rujukan. Seperti itu. Berarti cukup kita atur pernapasannya ya? Iya, seperti ya mungkin kalau dia pakaiannya ketat atau apa, kita bisa benar sekali. Oke, ini kita sudah memasuki penghujung acara nih Mas. Mungkin Mas Ingat bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita jenengan sampaikan tadi ya. Tuh, monggo. Pada intinya kita semua perlu yang namanya mengetahui ilmu dasar pertolongan pertama gawat darurat untuk bekal kita, baik itu untuk berkegiatan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, karena ilmu tersebut sangatlah bermanfaat, entah itu untuk kita pribadi ataupun untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih nih ya, sama-sama hadir ya, walaupun saya juga hadir di sini. Ya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ataupun nanti di pertemuan selanjutnya ada praktek yang akan dilakukan ya. Insya Allah nanti akan ada praktek. Next video ya. Cukup sekian dari kami, mungkin mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di